Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi. Salam agro, mitra-mitra dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat, semoga selalu berkelimpahan. Dan kali ini tema yang saya bawakan adalah tentang tanaman jahe, ya. Karena memang saat ini sedang lagi tren orang mencari meningkatkan imun, ya, salah satunya dengan minum yang hangat-hangat, ya. Maka permintaan jahe cukup meningkat pada masa-masa pandemi seperti ini. Barangkali ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya adalah Adi Nugroho, di mana saya banyak mengawal untuk produk-produk agro dan juga mengawal untuk produk-produk hama penyakit pada PT Natural Nusantara. Baik mitra-mitra, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, ya, tanam jahe yang dilakukan pada keluarga ataupun pada lingkungan yang terbatas ini bisa kita lakukan pada lahan yang sempit dengan menggunakan polybag misalnya, atau dengan menggunakan keranjang, ya. Ini ada beberapa daerah seperti daerah Sumatera Utara ini banyak menggunakan dengan keranjang, ya, polybag yang pada umumnya, atau mungkin dengan menggunakan karung bekas, ya. Jadi menggunakan karung bekas pun juga bisa menanam jahe, ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, ya, tentang jahe, tentu saja kita perlu mengenal jahe apa yang akan kita tanam, ya. Yang pertama adalah jahe gajah. Namanya juga jahe gajah, otomatis ukurannya agak lebih besar, ya, agak lebih besar. Produktivitasnya paling tinggi, ya. Cuman ada kekurangannya, yaitu aroma dagingnya kurang dan kadar kepedasannya juga kurang, ya. Dibandingkan apa? Dibandingkan dengan jahe emprit misalnya. Ya, ini cukup pedas, ya. Kemudian aroma dagingnya tajam dan produktivitasnya sedikit di bawahnya, ya, sekitar 7-20 ton per hektarnya. Dan berat rimpangnya rata-rata sekitar 3 hingga 10 gram atau 10 ons, ya. 10 ons, ya. Ini cukup pedas, yang banyak dicari selain jahe merah, jahe emprit, jahe gajah, karena jahe gajah juga kadang digunakan untuk masak. Jadi jahe emprit ini biasanya yang diseduh juga dengan yang di angkringan itu, ya. Selain jahe merah, ada juga yang menggunakan jahe emprit untuk minuman jahe, ya. Kemudian jahe merah ini kepedasannya, ya, cukup tajam, ya. Kemudian dagingnya juga cukup besar, cukup seratnya cukup pedas, ya. Kemudian produktivitasnya juga kurang lebih sama dengan jahe emprit, ya. Ini jahe emprit adalah 7-20 ton, jahe merah juga 7-20 ton kurang lebih per hektarnya. Namanya jahe merah, tentu saja warna jahenya sedikit berwarna kemerahan, ya. Nah, untuk media tanam yang ditanam di media polybag ataupun keranjang ataupun menggunakan dengan media karung bekas, ya, bekas karung bekas, ya, itu kita bisa menggunakan dengan media tanam kurang lebih seperti ini, ya. Tanah kompos dengan sekam bakar, ya. Ini dengan perbandingan 2-2-1, 2 bagian tanah, 2 bagian kompos, dan 1 bagian sekam bakar, ya. Namun media ini bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat, ya. Bisa menggunakan dengan kondisi lingkungan setempat. Yang diharapkan adalah porositasnya cukup baik, aerasinya cukup baik untuk menanam jahe, ya. Kemudian campur media ini, ya, ke dalam polybag ataupun ke dalam bekas karung ataupun mungkin dengan keranjang, ya. Kemudian tinggi yang diharapkan kurang lebih sekitar 15-20 cm terlebih dahulu. Jadi kalau kita menggunakan dengan polybag ataupun dengan menggunakan karung bekas, ya, maka masih ada sisa tingginya atau mungkin terlalu tinggi plastiknya. Nah, ini bisa dilipat terlebih dahulu, ya. Dilipat terlebih dahulu, nanti pada saat pemeliharaan tinggal kita menambahkan kompos atau tinggal kita menambahkan pupuk kandang sesuai dengan waktu pemberiannya, ya. Karena nanti biasanya setelah umur 4-5 bulan maka tanaman tadi berkembang, tumbuh, kemudian
media tanamnya turun, ya nanti perlu ditambah sedikit ya campuran, boleh campuran ini tadi tanah kompos ataupun sekam bakar ataupun hanya kompos ataupun dengan menggunakan pupuk kandang yang sudah jadi ya. Nah, setelah kita campur tanah kompos maupun sekam bakar ini ya yang kita sudah siapkan, maka kita siramkan larutan Supernasa ditambah dengan Glio ya, kurang lebih sekitar 500 ml ya. Jadi kita ambil dulu 1 sendok makan Supernasa, kemudian kita ambil 1 sendok makan Glio, kita larutkan dalam 10 liter air ya kurang lebih, baru kemudian kita ambil kurang lebih sekitar 2 gelas atau 250 ml kali 2 ya, jadi 500 ml kita campurkan di media tanam ini ya. Di media tanam ini kita aduk rata dan kita kering-keringkan terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke dalam medianya atau polybagnya atau tempatnya. Nah, kemudian kita melakukan pembenihan ya. Benih ini adalah yang nanti akan kita tanam setelah kita pilih jenis jahe apa yang akan kita tanam. Tentu saja kita pilih jahe yang sudah berumur sebaiknya ya setahun atau lebih. Kemudian benih jahe ini kalau bisa kita lakukan penjemuran ya, setelah kita bersihkan dari tanah-tanah, kita jemur kurang lebih setengah hari ya. Kemudian kita bikin larutan POC Nasa ya ataupun hormonik ditambah dengan Glio ya, ini sekitar 2 hingga 3 tutup dan hormoniknya 1 tutup ditambah dengan 1 sendok Glio dalam 10 liter air ya. Kemudian kita aduk rata terlebih dahulu. Nah, setelah menjemur benih jahe tadi, maka masukkan benih jahe tadi ke dalam larutan ini ya, kita masukkan kurang lebih sekitar 2-3 menit saja, jangan terlalu lama. Baru kemudian kita tiriskan dan kita angin-anginkan. Karena apa? Karena jahe ini juga rentan terhadap serangan jamur dari awal, maka sebaiknya Glio sudah mulai dikenakan pada tanaman ini, benih ini ya. Nah, setelah diangin-anginkan ya, setiap disemai, maka benih ya kita siapkan, kita sudah siram dengan Supernasa dengan Glio tadi, itu sudah kita siapkan seminggu sebelumnya ya. Jadi benihnya kita sudah siap, media tanamnya sudah siap ya. Setelah 1 minggu sudah siap ya media tanam tadi, maka kita masukkan benih tadi ke media tanam yang sudah kita siapkan. Nah, setelah kita masukkan, maka kita siram sampai 7 hari ya. Kita siram sampai 7 hari, sampai hari ke-7 siram dengan Supernasa ya, dengan Glio tadi. Cukup lembab saja, jangan terlalu basah ya, karena nanti kalau terlalu basah akan busuk ya jahenya, tetapi cukup lembab saja. Dan upayakan untuk tahap selama kurang lebih seminggu ini tidak terkena sinar matahari terlebih dahulu ya. Nah, penanaman ini sebaiknya ukuran kedalamannya ya, ini sekitar 3-5 cm ya. Kemudian menghadap ke atas ya, ini 2-3 rimpang per polybagnya ya, dan menghadap ke atas ya. Kemudian jangan sampai terbalik. Ini perlu karena memang nanti bisa menghambat pertumbuhan tanaman jahenya, dan ditanam di musim penghujan bila di lahan ya. Kalau masih menggunakan polybag ataupun media yang lain ya, keranjang dan lain sebagainya, ini sebaiknya bisa di musim-musim yang bisa kita siram maksud saya ya. Namun kalau di lahan maka perlu penyiraman, maka sebaiknya kita lakukan penanaman itu di bulan-bulan basah atau bulan-bulan musim penghujan. Nah, untuk pemupukannya pada saat umur 4 minggu setelah tanam atau 1 bulan ya, kemudian 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan serta 6 bulan ya, ini kan fase-fase pertumbuhan vegetatifnya yang cukup tinggi, maka kita siram dengan Supernasa dan Glio ya, dengan dosis 1 sendok makan Supernasa ditambah dengan 1 sendok makan Glio dalam 10 liter air.
Kemudian kita berikan setengah sampai 1 liter per polybagnya ya. Ya, jangan selalu basah, tapi kita menyesuaikan kondisi medianya. Kemudian untuk di bagian atasnya kita semprotkan dengan POC NASA ataupun hormonik ya. Bisa juga kita semprotkan dengan BSA ya. Kemudian kita tambah glio atau BVR, ini kondisional saja apakah serangan jamurnya cukup tinggi ataukah serangan hamanya cukup tinggi, tinggal kita menyesuaikan. Kita semprot di umur-umur 4 minggu setelah tanam, 8 minggu setelah tanam, kemudian 12 minggu setelah tanam, dan 16 minggu setelah tanam. Atau kurang lebih bisa kita lakukan penyemprotan 7 hingga 10 hari sekali ya, dengan dosis 4 tutup POC NASA dan 2 tutup hormonik per tangkinya ya. Ini ukuran tangkinya kurang lebih 12 hingga 15 liter air. Nah, pupuk makro yang kita gunakan, kita tambahkan dengan urea ya, kurang lebih sekitar 20 gram, TSP 10 gram, ZK 10 gram per pohonnya ataupun per polybag ya. Ini pada sebelum tanam ya, pada sebelum tanam, kemudian umur 2 bulan dan kemudian umur 4 bulan ya. Alangkah baiknya ini dilakukan pemberian urea ini, TSP dan ZK ini dilakukan dengan cara disiramkan ya, disiramkan, karena kita takutkan adalah sisa-sisa daripada urea ataupun TSP yang tidak larut ya, tidak larut, maka ini akan menjadi tempat untuk jamur. Padahal tanaman jahe ini sangat rentan terhadap serangan jamur ya. Kemudian untuk 100 batang jahe atau polybag, maka kira-kira membutuhkan berapa? Ya, kira lebih kalau kita hitung dengan cara yang seperti tadi, maka supernasanya dan glio ini kita membutuhkan sekitar 2 botol supernasa dan 2 kotak glio. Sementara POC NASA dan hormoniknya kurang lebih 1 botol POC NASA dan 1 botol hormonik ya, dengan dosis 4 tutup dan 2 tutup per tangki ya, ini per tangki. Ini untuk 100 batang ya, untuk 100 batangnya sampai panen nanti. Kemudian pemeliharaannya ya, kita sirami setiap hari ya, jika cuaca panas ataupun cuaca dengan kondisi kemarau ya. Kalau kemarau berarti kita nyiramnya sampai 2 kali dalam sehari, pagi dan sore. Kemudian penyiangan gulmanya ini kita lihat setiap 2-4 minggu sekali atau 3-6 minggu sekali sampai 6 bulan ya. 6 bulan sekali. Nah, setelah 6 bulan kita tidak melakukan penyiangan ya, dan tidak melakukan penyiangan karena kita takut untuk merusak akarnya. Untuk penyulaman tanaman jahe yang kita tanam ada kematian atau mungkin terserang jamur dan lain sebagainya ya, maka kita bisa sulam usia 1 sampai 1,5 bulan ya, 1,5 bulan ya, benih yang sudah disemai. Jadi kita susulkan benih-benih yang sudah kita siapkan, kita lakukan penyulaman di usia 1 sampai 1,5 bulan. Nah, pembumbunan atau pemberian tanah tambahan ini kita lakukan di usia 2 sampai 3 bulan, atau jika terlihat rimpang jahe menyembul keluar ya, dan kita uruk ya sekitar 10 cm ya, ini kita tambahkan ya. Tadi kita sudah sarankan bahwa polybag yang kita lakukan tadi, kita pemberian media tadi kita lipat, maka nanti akan ditambah dengan 10 cm, maka nanti makin lama jahenya makin naik ke atas, makin pelan-pelan nanti kita tambah pembumbunan atau penambahan tanah supaya jahe tidak menyembul keluar ya. Ini kita lakukan berulang-ulang sampai sekitar umur 8 bulan ya. Kemudian untuk di lahan ya, lahan yang dibutuhkan untuk jahe emprit ya, kurang lebih ketinggiannya 200 hingga 400 di atas permukaan air laut. Kemudian jahe gajah masih agak tinggi ya, di atas 400 sampai 800 ya. Jahe merah juga menghendaki daerah-daerah yang rendah ya, tidak terlalu tinggi, sekitar 200 hingga 600 meter di atas permukaan air laut. Nah, curah hujan tahunannya ya 1.500 sampai 3.000 mili ya, tidak terlalu suka dengan banyaknya curah hujan ya. Butuh air namun tidak suka curah hujan yang terlalu tinggi.
Nah, pH tanah yang diharapkan ya, yang diinginkan oleh tanaman jahe ini rata-rata antara 5 sampai 7. Kemudian struktur tanahnya mengharapkan tanah yang subur, yang gembur dan banyak mengandung humus ya. Kemudian kemiringan lahannya maksimum 30%, ya ini diikuti dengan konservasinya. Kemudian untuk jahe merah dan jahe emprit ini naungannya maksimal 30%. Nah, kemudian lokasi tanam ini sebelum kita menanam jahe maka perlu kita memperhatikan hal-hal yang seperti ini ya. Misalnya calon lokasi tanaman ini bukan bekas tanam rimpang yang sudah ada gejala bakteri ya. Familinya bukan famili Solanaceae atau kentang ya, kacang-kacangan, pisang-pisangan, atau tanaman yang membawa penyakit layu ya. Jadi bukan bekas tanaman cabai misalnya begitu ya, kentang, tomat ya yang sudah kena penyakit, kemudian kita lakukan penanaman di lokasi jahe, maka kemungkinan besar tanaman jahe nanti akan terserang penyakit layu atau penyakit jamur yang lain yang sudah menyerang pada tanaman sebelumnya ya. Kemudian penanaman jahe ini di lahan hanya bisa dilakukan 2 kali berturut-turut, karena nanti penanaman yang ketiga pada lahan yang sama kemungkinan besar produksinya sangat menurun drastis ya. Kemudian bekas lahan yang terkena penyakit layu yang tidak ditanam jahe terlebih dahulu ini minimal 5 tahun ya. Apalagi sudah ada serangan yang berat pada lahan tersebut ya. Serangan penyakit layu utamanya ini kan sangat menyerang pada tanaman jahe. Kalau serangan penyakit layunya cukup parah, maka sebaiknya lahan ini jangan ditanami jahe dan dibiarkan dulu ya. Kemudian setidaknya ini tidak ditanam jahe minimal 5 tahun. Jadi tanaman yang lain terlebih dahulu, bisa kacang-kacangan atau yang lain. Nah, setelah 5 tahun baru bisa kita tanam dengan tanam jahe. Kemudian benih ya, benih yang terpenting adalah benih tidak cacat fisik ya, kemudian memiliki 2 atau 3 mata tunas ya. Berat yang diinginkan adalah 20 hingga 40 gram untuk jahe merah atau jahe emprit, sedangkan untuk jahe gajah beratnya adalah 20 hingga 60 gram jahe gajah. Otomatis nanti kebutuhan benihnya 1 sampai 1,5 ton per hektar ya jahe merah atau jahe emprit. Kemudian 2 hingga 2,5 ton per hektar jahe gajah, ini sudah termasuk sulamanya ya. Kurang lebih seperti itu benihnya. Sementara ciri-ciri benihnya berkualitas bisa dibaca di sini. Kemudian penyemaian ya, penyemaian hampir mirip seperti pada media menggunakan polybag atau menggunakan karung bekas ya, yaitu mesti bebas dulu terhadap gulma atau tanaman pengganggu ya. Ada kotoran-kotoran, ada batu-batu dan sebagainya, ini dibalik dulu tanahnya, baru kemudian kita bersihkan. Setelah bersih baru kita tebar dengan glio. Nah, kemudian kita biarkan dulu 1 hari ya. Kemudian untuk menjaga kelembapan media ya, ini bisa kita semprotkan dengan nasa dan hormoniknya 2:1 ya. Dosis ringan terlebih dahulu. Kemudian rimpang yang sudah sehat, yang sudah dijemur ulang ya, sudah memiliki 2 sampai 3 mata tunas. Nah, ini kita gunakan rimpang tadi kita tanam. Kemudian kita lakukan pencelupan rimpang tadi ke dalam desinfektan dan hormonik ya. Jadi bisa kita larutkan desinfektan atau mungkin dengan menggunakan glio, tapi jangan terlalu lama, yaitu kurang lebih sekitar 2 sampai 3 menit saja ya, hormonik dengan glio ya. Kemudian kita keringkan lagi ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan penutupnya bagian atas untuk setelah jahe kita tanam ya, kita sebari abu dapur ataupun sekam padi pada bagian media semai.
baru kemudian kita lakukan penyemaian ini selama kurang lebih 2-4 minggu. Nah, untuk penanamannya ini kita lakukan penanaman setelah lahannya dibersihkan ya, kemudian dilakukan olah tanah, diratakan dengan traktor lebih bagus dengan kedalaman kurang lebih sekitar 30 cm. Ini untuk perakaranya ataupun rimpangnya menjadi akan lebih besar. Kemudian digemburkan ya. Nah, lubang tanamnya adalah kurang lebih sekitar 20 hingga 30 cm dengan jarak tanamnya 30 hingga 60 cm ya. Nah, ini kemudian kita lakukan pemberian pupuk organik ya, bisa pupuk kandang, bisa pun kompos yang sudah jadi ya teman-teman semua, karena nanti kalau tidak jadi, yang pertama adalah proses fermentasinya atau proses pembentukan daripada pupuk tadi belum jadi, sehingga nanti kondisinya masih panas, dan panas nanti akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan daripada jahe, atau mungkin sampai mematikan pertumbuhan daripada jahe ya. Kemudian kita tambahkan, kalau kita menggunakan dengan pupuk kandang, dalam 25 hingga 30 kilo pupuk kandang, tambahkanlah, campurkanlah glio per kotak, 1 kotak glio ya. Jadi kita campur rata, baru kita masukkan pupuk kandang tadi ke dalam lubang. Nah, pupuknya ada beberapa macam yang bisa kita gunakan ya. Namun sebelumnya ya, dia menghendaki adalah pH-nya tadi saya sampaikan adalah 5-7. Nah, kalau kondisinya terlalu rendah atau asam, maka tetap ditambahkan dengan dolomit. Ini juga membantu untuk serangan jamur ya. Jadi ditambahkan pada derajat keasaman 5 ataupun asam ya, maka kita tambahkan 5,5 ton per hektarnya. Sementara kalau kondisinya adalah 6, maka kita tambahkan 0,8 ton ya. Kemudian kalau kita bingung, kita nggak punya alat pH meter, maka kita bisa tambahkan dengan dolomit atau kapur pertanian 300 kilo per hektarnya. Jadi kita tabur rata, kemudian kita ratakan dengan tanahnya, kita biarkan kurang lebih sekitar 3 atau 4 hari ya, atau mungkin sampai 1 minggu. Nah, baru kemudian kita tanam. Nah, kebutuhan pupuk makronya ya adalah 600 kilo per hektar, SP36-nya 300 kilo per hektar, KCL-nya 400 kilo per hektar ya. Ini bisa dibagi 3 kali ya, atau mungkin bisa dibagi 2 kali. Kemudian untuk nasa dan hormonnya ini kita lakukan setelah berdaun 3 ke atas ya, setiap 5-7 hari sekali ya, untuk bagian atas. Untuk bagian bawahnya kita tambahkan super nasa ya, bisa dikocok dengan super nasa. Ini kurang lebih membutuhkan 6 kilo per hektarnya ya, atau ditabur dengan 5 sak granul per hektarnya ya. Kemudian setelah 1 bulan bisa ditambahkan super nasanya atau ditambahkan granulnya ya. Setelah itu baru kita hanya menggunakan dengan penyemprotan VOC nasa ataupun hormon saja. Kemudian panen ya, panen ini panen biasanya untuk panen konsumsi biasanya dipanen pada usia umur 6-10 bulan. Sedangkan untuk bibit biasanya agak lebih lama ya. Agak lebih lama, yaitu sekitar minimal 8 bulan ya. Minimal 8 bulan ya, tergantung dari jenis jahenya tentu saja. Nah, ciri-ciri rimpang yang sudah siap panen, yang pertama adalah warna daunnya sudah berubah dari hijau menjadi kuning, atau mungkin semua batangnya sudah mengering. Kemudian kulit rimpangnya masih kencang dan tidak mudah terkelupas ataupun lecet. Dan bila dipatahkan berserat, nah aroma rimpangnya ini menyengat ya, menyengatnya khas. Dan warna rimpang mengkilat dan terlihat bernas, berarti rimpang ini sudah siap untuk dipanen. Nah, ini adalah mutu rimpang ya, adalah mutu rimpang mutu 1 bobotnya 250 gram, mutu 2 ya kurang lebih 150 hingga 249 gram. Ya, mutu 3 itu ya ada kulit yang terkelupas, ada benda asing, ada jamur ataupun kapangnya ya. Jadi mutu yang pertama adalah bobotnya kurang lebih 250 gram per rimpangnya, kulitnya tidak terkelupas, tidak ada benda asingnya, tidak ada kapangnya. Ini mutu yang terbaik.
Kemudian apa kelebihan kita dengan menggunakan teknologi NASA ini, teknologi pemupukan ini? Yang pertama adalah bobot jahenya rata-rata bertambah, ya. Kemudian rasa jahenya ini yang kita inginkan, ya. Kemudian tingkat kepedasannya biasanya meningkat atau bertambah pedas, ya. Nah, selain itu kesuburan tanahnya masih terjaga, dan biasanya panen jahenya, waktu kita memanen jahenya, karena kesuburannya terjaga, maka panen jahenya menjadi lebih mudah. Demikian tadi mitra-mitra, teman-teman, ya, agro dimanapun Anda berada. Tema kali ini adalah tentang jahe, ya, kita sampaikan. Semoga ini bisa memberikan inspirasi, semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman dan petani-petani jahe dimanapun Anda berada. Dan kita nanti akan ketemu lagi dengan tema-tema ataupun hama dan penyakit di lain waktu dan di lain kesempatan. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan semangat pagi.